Perkenalkan, nama saya Marcel Crescendo Darjulim dengan NIM 21I10019. Di sini saya akan memberikan video reaction tugas agama yang ke-14. Ya, yang pertama, siapakah manusia itu? Manusia bisa memilih dirinya untuk menjadi siapa saja, tetapi ada indikator utama yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti tumbuhan dan hewan, yaitu akal budi, perasaan, dan kehendak merdeka mampu berpikir dan bertindak. Khususnya bagi manusia Indonesia, mereka mampu merdeka untuk percaya pada sila-sila Pancasila. Manusia tidak bisa sewenang-wenang meskipun merdeka. Manusia memerlukan prinsip yang jelas agar menjadi berperi kemanusiaan. Prinsip ideologi Pancasila sangat jelas membedakan manusia yang menjadi solusi dari manusia-manusia yang menjadi perusak dengan memegang teguh ide kolonialisme, kapitalisme, egoisme, keserakahan, amarah, kebencian, dan sumber perusak keutuhan ciptaan yang lain. Manusia yang sejati akan memperhatikan dengan sungguh moralitas. Moralitas sendiri berasal dari kata dasar moral dalam bahasa Latin atau mos, yaitu berarti kebiasaan. Kata mores yang berarti berperilaku baik. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Akal budi seperti pekerti dan susila. Manusia yang beriman bisa memperjuangkan manusia yang adil dan beradab. Tetapi kenyataannya Indonesia belum seperti itu, ditunjukkan dengan adanya korupsi, radikalisme di mana-mana. Manusia dengan prinsip yang ia yakini pasti berinteraksi dengan lingkungannya, merasakan dan memberikan pengaruh sehingga lingkungan sehingga masing-masing pihak berubah sesuai dengan pengaruh yang saling diberikan antar keduanya. Kemudian yang B, filosofi kosmodentrik Pancasila. Konsep filosofi kosmodentrik Pancasila yaitu adanya pernyataan bahwa sukacita yang dirasakan manusia seorang diri, egois hedonis adalah sukacita semu dan bukan sejati. Sukacita sejati terjadi apabila terjadi harmonisasi antara tiga unsur, yakni manusia, lingkungan, atau semesta dan energi ilahi. Sukacita semu adalah sukacita yang seolah-olah nyata dialami, tetapi bisa jadi menjebak manusia dalam penderitaan lebih dalam. Ciri utama dari sukacita semu adalah sukacita yang dirasakan seorang diri tanpa melibatkan unsur semesta dan energi ilahi. Kata Yunani untuk sukacita adalah kara yang berasal dari kata karis. Itu kata Yunani untuk rahmat lam'en. Dalam kaitan ini, sukacita atau kara dihasilkan oleh rahmat, karis, atau dihasilkan oleh energi ilahi. Konsep ini tepat dengan Pancasila, karena Pancasila memberi sukacita pada semua golongan rakyat. Kemudian yang C, konsekuensi dari sukacita Pancasila. Konsekuensi cara atau sukacita Pancasila yang bersifat kosmodentrik adalah kata agape. Diksi untuk kata agape menunjukkan kehendak hati yang murah hati dan tidak dapat dikuasai, yang selalu menginginkan kebaikan orang lain tanpa peduli apa yang dilakukan orang itu. Lawan kata dari agape ini tentu egois, kepuasan pribadi, dan hedonisme individu. Kata berikutnya yang terkait adalah dengan sukacita adalah bahasa Yunani eirene, yang berarti damai sejahtera. Damai sejahtera ini adalah keadaan istirahat yang tenang, dihasilkan dari mencari energi ilahi dalam sesama dan semesta, dan berlawanan dengan keadaan kacau balau. Lalu ada kata makrotumia dari bahasa Yunani, berarti kesabaran. Dalam kata makrotumia ini kekuatan untuk menanggung aniaya dan melakukan buruk. Hal ini menyebabkan musyawarah mufakat lebih diutamakan daripada demokrasi liberal di Indonesia. Kemudian ada permasalahan sukacita Pancasila dalam konteks ontologis. Konsep dan rencana membangun sukacita kosmodentrik yang sangat rapi bisa saja gagal apabila manusia tidak mampu berrelasi dengan unsur kepentingan dalam ontologis, baik materialisme maupun idealisme, yakni budaya. Pertama, pemahaman budaya. Budaya dilahirkan dan dikembangkan untuk mengatasi masalah manusia dan diusahakan bersama oleh komunitas sosial. Manusia bisa memecahkan masalah dengan bekerja sama secara sistem atau budaya gotong royong, atau kapitalisme atau sosialisme, dan seterusnya. Misalnya ada wilayah yang terbiasa memecahkan masalah dengan ideologi kapitalisme. Mereka pasti akan menentang ideologi Pancasila. Ciri-ciri orang tidak Pancasilais: orang yang berpikir jangka pendek, orang yang memegang teguh hidup kolonialisme, kapitalisme,
solider dengan kelompok lain tanpa memandang suku, budaya, ras. Stein menitikberatkan pada frasa a pattern of threaded tacit assumptions yang secara umum seringkali dimaknai sebagaimana caranya dilakukan orang-orang lokal. Stein membagi budaya dalam masyarakat menjadi 3 level, mulai dari level yang tidak terlihat atau kasat mata, yaitu pertama artifacts, karya tangan, struktur, bentuk, dan proses yang bisa dilihat secara kasat mata, dirasakan langsung dan didengar dari suatu komunitas manusia. Kedua, exposed values, strategi tujuan dari filosofi suatu komunitas manusia. Ketiga, underlying assumptions, pikiran, perasaan, persepsi, keyakinan, dan yang keberadaannya disadari atau tidak disadari sebagai sumber utama dari nilai-nilai dan tindakan dari anggota organisasi. Dan yang terakhir ada mengkaji bagaimana budaya sukacita Pancasila hidup dan berkembang. Dalam mengkaji budaya, Stein tidak memilih untuk melakukan survei dan menganggap survei tidak bisa mengkaji budaya masyarakat secara dalam dan utuh. Dari definisi Edgar, penulis memberi perspektif bahwa definisi sukacita Pancasila dipandang sebagai sesuatu yang lebih dinamis, bukan sesuatu yang kaku dan statis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.